Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Imam Sutanto, SOSMA dari kelompok 3 ingin menyampaikan tugas individu 3, agenda 3, Learning Journal. Dalam agenda 3 ada 7 materi yang menjadi kewajiban untuk dipelajari dan dipahami oleh peserta PKP saat ini. Pertama adalah komunikasi dalam pelayanan, yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga adalah penyusunan RK pelayanan publik, yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, yang keenam manajemen pengawasan, yang ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin yang berkualitas. Pertama adalah kejujuran, kedua pengertian, ketiga memahami kapasitas diri atau tahu diri, yang keempat integritas, yang kelima keunikan diri, yang keenam mengenal nilai-nilai dan tujuan organisasi di mana dia berada. Karakteristik atau sifat dari komunikasi seorang pemimpin jenjang pengawas yaitu adalah controlling dan struktural. Konsep komunikasi yang efektif menurut Laswell harus mencakup 5 unsur. Pertama, komunikator. Komunikator adalah penyampai pesan. Yang kedua, pesan itu sendiri. Pesan merupakan baik mengembangkan lambang-lambang yang berarti baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, media. Pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media kepada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Yang kelima adalah efek, yaitu dampak atau tujuan atau hasil dari komunikasi itu sendiri. Jadi 5 unsur ini harus ada dalam proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Terdapat 4 bentuk hambatan komunikasi secara umum. Pertama, hambatan fisik, kedua fisiologis, ketiga psikologis, empat semantik. Yang berikutnya terdapat 6 bentuk hambatan komunikasi yang lebih spesifik, antara lain sistem dan organisasi yang bermasalah, kebisingan budaya, pengalaman yang kurang, karakteristik komunikasi yang abstrak dan ambigu atau tidak jelas, informasi yang terlalu banyak, serta melompat dalam mengambil kesimpulan. Terdapat 4 hambatan komunikasi secara umum, antara lain tahapan persiapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan selama proses komunikasi, evaluasi yang dilakukan segera setelah komunikasi selesai, evaluasi yang dilakukan beberapa waktu setelah komunikasi selesai. Dan komunikasi publik, konsep komunikasi publik ada secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan bahan tayang, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah kontras visual sederhana, dan tata presentasi adalah pendahuluan, isi, dan penutup, yaitu menulis informasi atau pesan di media massa baik cetak maupun non cetak itu dan juga media sosial, serta mengelola keluhan atau komplain handling. Berikutnya adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik. Pertama pelayanan, yang kedua pelayanan publik, ketiga tujuan dan manfaat pelayanan publik, keempat prinsip-prinsip pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, prinsip kesadaran, kesederhanaan, prinsip teknis dan administrasi pelayanan publik, prinsip kepastian waktu, prinsip akurasi, prinsip keamanan, prinsip tanggung jawab, serta prinsip kelengkapan sarana dan prasarana. Perencanaan kegiatan pelayanan publik, konsep pelayanan publik. Itu pelayanan publik, tujuan dan manfaat pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, prinsip kendaraan, prinsip teknis dan administrasi pelayanan publik, prinsip kepastian waktu, prinsip akurasi, prinsip keamanan, tanggung jawab, prinsip kelengkapan sarana, prinsip kemudahan akses, prinsip keisipan kesopanan dan keramahan, serta prinsip kenyamanan. Pelayanan publik digital, dunia sedang berproses mengalami perubahan besar, yaitu revolusi industri 4.0. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwasanya revolusi industri merupakan perkembangan industri teknologi di dunia dalam mekanisme produksi barang dan jasa, di mana pada gelombang keempat ini fokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital, yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan Internet of Things atau IoT, Big Data, komputasi awan, cloud computing, hingga intelijensia artificial, artificial intelligence. Singkatnya adalah Revolusi Industri 4.0 adalah tentang transformasi digital. Pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital adalah konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Arah kebijakan transformasi pelayanan publik, tren pelayanan publik di era revolusi industri 4.0, inovasi pelayanan publik berbasis TIK,
Tipologi inovasi pelayanan sektor publik, best practice inovasi pelayanan publik digital. Komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta faktor-faktor pendorong dan elemen sukses dalam penerapan konsep digital sektor publik. Implementasi pelayanan publik digital, tantangan implementasi pelayanan publik digital, serta rencana implementasi pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital, arah kebijakan transformasi pelayanan publik. Yang pertama beradaptasi dengan perubahan yang ada, yaitu e-gili. Yaitu yang kedua memaksimalkan penggunaan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan dan dengan kemampuan yang mendukung terlaksana transformasi digital, serta kolaborasi pemanfaatan dan literasi data antar unit kerja industri. Manajemen pengawasan. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen merupakan sebagai acuan manajer, seorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara merencanakan mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya. Pengawasan pada hakikatnya adalah merupakan upaya pencegahan atas penyimpangan baik yang ditimbulkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu sifatnya adalah preventif. Unsur-unsur pengawasan antara lain mencakup pertama adalah merupakan upaya sistematis. Yang kedua adanya perencanaan untuk menetapkan standar. Adanya rencana sistem umpan balik membandingkan kinerja dengan standar. Melakukan pengukuran. Yang keenam, mengambil tindakan koreksi. Tujuannya dilakukan pengawasan adalah pertama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Sementara tahapan manajemen pengawasan itu meliputi perencanaan pengawasan, pengorganisasian pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pengawasan. Berikutnya pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen organisasi, yaitu pengendalian yang di dalamnya terdapat aktivitas mengawasi, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi suatu kegiatan. Tanpa ada pengendalian yang baik, tujuan organisasi tidak dapat dipastikan ketercapaiannya. Ada beberapa fungsi monitoring dan evaluasi. Pertama, ketatan atau compliance. Kedua, pemeriksaan auditing. Ketiga, laporan accounting. Keempat, penjelasan atau explanation. Berikutnya, prinsip dan nilai pengendalian pelayanan publik. Pertama, kesederhanaan, kejelasan, ketentuan waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesamaan, keamanan, dan kenyamanan. Serta syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kerja adalah sebagai berikut. Pertama, harus relevan. Yang kedua, penting atau menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian, accomplishment. Yang ketiga adalah efektif dan layak. Sekian 7 materi dari agenda 3 yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah stop di atas, udah. Stop di atas.